Pada perkuliahan ekonomi moneter 2 kali ini kita akan mempelajari mengenai palas atau valuta asing. Nah, apabila sesuatu barang itu ditukar dengan barang lain, nah tentu saja di dalamnya akan terdapat perbandingan nilai tukar ya antara keduanya. Nilai tukar itu sebenarnya merupakan semacam harga di dalam pertukaran tersebut ya. Nah, demikian juga dengan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. Nah, maka di sini akan terdapat perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Nah, perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan kurs atau exchange rate. Nah, misalnya kurs valuta asing di sini antara dolar Amerika Serikat. Ini berapa nih saat ini? 1 dolar. Nah, 1 dolar berapa rupiah saat ini? Nah, itulah. Jadi dapat ditukarkan artinya 1 dolar ini berapa rupiah. Kita ini anak mata uang kita ini kebanyakan nolnya, apa nominalnya kebanyakan. 1 dolar berapa ya saat ini? Berapa puluh ribu? Di puluh ribu pertukarnya ngeri mana angkanya kebanyakan nolnya belakangnya kalau. Dan kemudian pada kenyataannya sering kita mendapati ada berbagai tingkat dari kurs ya untuk valuta asing. Nah, misalnya kurs valuta asing ini di bursa efek ya, bursa efek perdagangan ya, apa forex forex foreign exchange ya. Nah, ada termuat biasanya di koran ya kan, berapa nilai rupiah pada hari ini. Nah, di sini ada lalu berbandingan misalnya antara mata uang rupiah berapa dengan nilai tukar dengan pound sterling, dengan apa yuan, dolar Amerika, dolar Singapura ya kan. Nah, itu ada Malaysia ada ringgit lah, Saudi Arabia rial. Jadi ada pertukaran begitu ya. Nah, kenapa jadi muncul perbedaan tingkat kurs ini? Nah, ini penyebabnya ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah perbedaan antara kurs jual dengan beli. Biasanya sudah kelaziman orang amun membeli hendak harga murah, kayak membeli harga murah menjual harga tinggi. Nah, itu Bang, jadi lalu muncul perbedaan antara kurs jual dan kurs beli oleh para pedagang palas atau valuta asing ini. Dalam hal ini perbankan juga kan memperdagangkan juga mata uang asing. Dan anehnya ya, kalau mata uang asing misalnya dolar Amerika, coba lihat rapi bersih, kita tinggal komal ya lah mata uang rupiah nih. Nah, kurs beli ini adalah kurs yang dipakai apabila para pedagang valuta asing, misalnya bank kan, membeli valuta asing. Selain bank apalagi money changer ya kan. Nah, itu. Nah, dan kurs jual beli apabila mereka menjual ya kan. Kurs jual apabila mereka menjual, kurs beli apabila mereka membeli. Jadi membeli lawan berjual itu lain. Membeli hendak murah, menjual hendak larang, kayak itu maksudnya. Nah, jadi selisih kurs tersebut ini merupakan keuntungan bagi pedagang palas tadi. Kemudian yang kedua yang menimbulkan perbedaan tingkat kurs di sini yaitu perbedaan yang diakibatkan oleh perbedaan dalam waktu pembayarannya. Misal kurs TT, telegraphic transfer, ini lebih tinggi daripada kurs MT, mail transfer. Itu antar cepat kadanya nih. Sebab perintah atau order pembayaran dengan menggunakan telegram bagi bank ini merupakan penyerahan valuta asing dengan segera atau lebih cepat dibandingkan dengan penyerahan melalui surat atau mail transfer. Nah, kemudian yang ketiga yang menyebabkan perbedaan tingkat kurs di sini yaitu perbedaan dalam tingkat keamanan dalam penerimaan hak pembayaran. Nah, ini sering terjadi bahwa penerimaan hak pembayaran yang berasal dari bank asing yang sudah terkenal bonafide. Nah, itu apa misalnya banyaknya lah bank asing yang terkenal, apa Bank of Tokyo, nah, itu terkenal kan. Bank apa banyaklah bank asing yang terkenal. Ini kursnya lebih tinggi daripada
yang belum terkenal, Bang hanya muncul nih. Nah, di pasar valuta asing di sini tidak hanya menyangkut kurs atau harga valuta asing saja, tapi juga pihak-pihak yang melakukan transaksi. Nah, pihak-pihak ini antara lain antar eksportir dan importir, kan luar negeri kan perdagangannya. Kemudian perbankan, pedagang perantaranya apa yo? Kayak maklarnya lah, apa namanya tuh perantaranya lah, artinya tuh pedagang perantara, apa istilah, pialang, nah kayak itu, dan bank sentral. Jadi itulah. Jadi di sini eksportir atau importir yang hendak menjual atau membeli valuta asing ini menghubungi bank mereka. Ya kalau lalu bank ini berusaha mencarikan atau mempertemukan antara demand dan supply dari valuta asing tadi kepada langganannya. Nah, kalau usaha ini ternyata kada kawa, maka bank tersebut akan menghubungi bank lain sebagai bank perantaranya. Nah, pedagang perantara ini usahanya spesialisasi, yaitu mata uang tertentu saja. Nah, kemudian ada beberapa fungsi dari pasar valuta asing atau PALAS ini. Yang pertama, bahwa pasar valuta asing ini untuk mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Nah, proses penukaran atau pemindahan dana ini dilakukan dengan sistem clearing. Nah, seperti halnya yang dilakukan bank-bank serta para pedagang ya. Kemudian yang kedua, apa itu fungsi daripada valuta asing ini? Nah, oleh karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayarannya dan atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing ini memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Nah, yang ketiga, fungsi dari pasar atau valuta asing ini untuk kemungkinan dilakukannya hedging. Jadi di sini seorang pedagang itu melakukan hedging ya, apabila dia pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing di pasar yang berbeda, maka untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs, perubahan nilai tukar uang, hedging dapat dilakukan dengan pada pasar berjangkanya atau forward marketnya. Nah, pasar berjangka ini pasar di mana transaksi jual beli terjadi dengan harga yang disetujui pada saat transaksi dilakukan. Nah, tapi pembayarannya ini dilakukan karena di kemudian hari. Ini berbeda dengan spot market. Nah, apabila spot market ini transaksi dan penyerahan barang ini terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, misalnya atau sebagai contoh, seorang importir ya kan, seorang importirnya itu memasok barang dari negara lain ke dalam negaranya ya, kalau misalnya di Prancis misalnya mengimpor mobil ya kan dari Jerman. Nah, misalnya telah diimportir mobil Prancis mengimpor mobil dari Jerman, harganya ini misalnya berapa, 300.000 apa kalau anunya apa Prancisnya, apa mata uang Prancis, atau gini aja yang tak umumnya gini lah, sudah misalnya ada importir dari Inggris. Nah, Inggris itu umumnya kalau pound sterling mata uangnya mengimpor mobil dari Amerika, harganya misalnya 50.000 US dollar Amerika ya, kalau anunya dolar Amerika ini berarti. Nah, pembayarannya itu 3 bulan akan datang. Maka saat ini misalnya 1 pound sterling misalnya 5 US dollar. Nah, apabila harga mobil tersebut misalnya tadi ya kalau 100.000 10.000 pound sterling, maka kurs antara pound sterling jika turun misalnya dari 1 menjadi
4, harga mobil tersebut dalam pound sterling berkurang juga. Nah itu. Nah dengan demikian maka impor ini kadang menderita kerugian. Jadi untuk menghindari kerugian tersebut, dia melakukan hedging pasar berjangka. Caranya importer tersebut menghubungi banknya yang di Inggris, membeli tadi berapa 50.000 US dollar dengan penyerahan 3 bulan yang akan datang dengan harga kurs yang disetujui saat itu. Nah, kurs ini disebut juga dengan kurs berjangka atau forward exchange rate. Nah, di sini berbeda ya kan dengan kurs spot atau spot exchange rate. Perbedaannya, kalau kurs forward dan kurs spot ini menggambarkan adanya perbedaan tingkat bunga di Inggris dengan di Amerika. Nah, untuk lebih jelasnya, misalnya diteruskan lagi cerita importer tersebut, bisa di Bank Inggris, bisa Bank London, ya kan, London of Bank. Nah, di sini importer tadi berusaha mencarikan US dollar seharga 50.000 US dollar. Nah, bank tersebut membeli dia pada pasar spot dan kemudian menyimpannya selama 3 bulan di New York. Nah, dengan tindakan ini maka Bank Inggris atau London of Bank ini akan memperoleh bunga dari bank di New York tadi, bank di Amerika. Nah, apabila tingkat bunga di Amerika ini lebih rendah daripada di Inggris, maka importer ini harus membayar perbedaannya. Nah, dalam hal ini forward US dollar ini dijual dengan premium dibanding dengan spot US dollar. Nah, sebaliknya apabila tingkat bunga di Amerika ini lebih tinggi, maka perbedaannya oleh bank tersebut akan diberikan kepada importer. Nah, dalam hal ini forward US dollar ini dijual dengan diskon dibandingkan dengan spot pound sterling. Nah, begitu ya. Mungkin ini aja dulu perkuliahan perekonomian ekonomi moneter 2 kali ini yang membahas mengenai valuta asing. Jadi disimak betul-betul setiap materi yang sudah saya berikan, tugas yang dikerjakan, dipelajari lagi, dan mudah-mudahan nanti pada ujian akhir atau final test Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, dijawab sebaik-baiknya, dan saya berharap yang mengambil mata kuliah ekonomi moneter 2 lulus semuanya dan bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Atas segala hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.